Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah sekelompok orang melakukan penelitian terhadap orang-orang yang hampir menghadapi ajalnya atau di penghujung hidupnya. Mereka bertanya kepadanya, apa yang paling disesalkan pada saat-saat terakhir kehidupan mereka? Nah, rata-rata menjawab bahwa yang paling disesalkan itu bukan apa yang telah mereka lakukan atau mereka kerjakan, tetapi apa yang tidak mereka lakukan atau apa yang tidak mereka kerjakan. Timbul suatu penyesalan. Kalau seandainya dulu, jangankan orang-orang yang hampir menghadapi ajalnya atau berada di penghujung hidupnya, kita yang sehat walafiat pun juga mengalami hal yang sama. Kita berandai-andai, kita menyesali apa yang tidak kita lakukan, yang tidak kita kerjakan di masa lalu. Nah, karena itu ada ungkapan mengatakan time is money, waktu adalah uang, dan time is grace, waktu adalah rahmat. Ada banyak ungkapan menggambarkan betapa berharganya waktu. Nilai waktu itu bukan terletak pada berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan dalam satu hari, dalam 1 jam, dalam 1 menit, dalam 1 detik. Tetapi bahwa waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Waktu yang sudah lampau tidak bisa kita lemparkan ke depan untuk kita jalani kembali. Jadi waktu itu begitu berharga, begitu berarti. Karena itu kita selalu dituntut dan diarahkan untuk menggunakan waktu dan juga kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk melakukan hal-hal positif yang berguna bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi sesama kita, bagi semua orang, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika
ajal kita sudah tiba, ketika waktunya sudah berakhir, maka itu tidak bisa kita lakukan lagi. Tidak bisa kita ulang, tidak bisa mundur ke belakang untuk mengulangi apa yang tidak sempat kita lakukan. Nah, kalau ada niat kita untuk bertobat, memperbaiki hidup, dan juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka jangan tunggu besok atau lusa, tapi lakukanlah sekarang. Jadi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, lakukanlah pada saat ini. Jangan ditunggu sampai hari-hari yang akan datang. Nah, itulah persisnya yang kita dapatkan dari bacaan Injil hari ini. Ketika hari kedatangan Anak Manusia, tidak ada lagi waktu, tidak ada kompromi lagi. Tidak bisa lagi kita katakan, tunggu, saya belum siap. Tunggu, urusan saya belum beres. Jadi kita dituntut untuk siap sedia, mempersiapkan diri setiap saat, setiap waktu. Melakukan hal-hal yang sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh makna dan juga mengisi setiap waktu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berguna. Entah itu bagi diri kita, bagi keluarga, bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada waktu yang kita jalani dan yang kita isi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu mari kita mulai menghargai waktu. Mari kita hargai waktu itu dengan mengisi setiap waktu dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna, yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, berguna juga bagi sesama kita, entah dalam bentuk pelayanan atau dalam bentuk karya cinta kasih yang dapat kita lakukan kepada semua orang dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Agar kita mampu melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini untuk kita, mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sapaan-Mu, atas sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Kiranya sabda-Mu itu bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam diri kami, sehingga kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup kami, berguna untuk menumbuhkan iman kami, dan juga untuk mewartakan kerajaan-Mu, secara khusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan tetap semangat.